Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini, di hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita 76 tahun yang lalu. Kita bersyukurnya karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar sebagai kewajiban kita, di mana menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, mari kita belajar bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pagi hari ini apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dan kesehatan itu sangat berharga. Dengan kesehatan kita dapat berbuat apa saja yang akan kita lakukan. Namun ketika kesehatan sudah mulai terganggu, maka semuanya rencana akan terhambat. Nah, untuk itulah jaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Anak-anak semua, jangan lupa jika keluar rumah atau beraktivitas, rajin-rajin cuci tangan dan gunakan masker, hindari tempat-tempat yang berkerumun. Para siswa kelas 6B yang Bapak banggakan, baik, kita masuk pada materi pelajaran kita, yakni materi matematika dalam materi Nah, ini materinya. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Itu adalah bilangan bulat. Nah, karena kita sekarang berbicara tentang operasi hitung, maka kita harus tahu dulu bahwa operasi hitung itu terdiri dari 4 hal, yakni penjumlahan atau ditambah, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Selain itu, di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu, bahwa apa yang terlihat di sebuah hitungan bilangan tidak serta-merta mudah dihitung menggunakan kalkulator. Kalian boleh coba kalkulator dengan kalkulator sayur. Kalkulator sayur itu adalah kalkulator yang biasa dipakai oleh pedagang-pedagang. Itu tidak akan bisa digunakan untuk menghitung campuran dalam bilangan bulat. Kecuali kalau kalkulator yang memang didesain untuk logaritma, yaitu kelasnya kelas tinggi itu kalkulatornya, dan itu hanya dipakai oleh orang-orang yang ahli berhitung. Nah, di dalam hal ini kalian harus paham dulu tata cara melakukan penghitungan dalam operasi campuran bilangan bulat. Ada aturan-aturannya. Apa aturan-aturan itu? Aturannya adalah bahwa operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada tanda kurung yang besar seperti ini, ya. Ini tanda kurungnya. Dikerjakan terlebih dahulu. Tuh.
Jadi itu harus jika ada dalam satu kalimat matematika operasi hitung, maka lihat ada tanda kurung mau di belakang kah, mau di depan, mau di tengah, harus itu yang dikerjakan. Temukan hasilnya dulu. Tuh. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Tuh, nanti ada contoh-contohnya. Jadi kalau ada tambah, ya, tanda tambah, ada tambah, nah, maaf dulu, ya, jika ada tanda tambah, misalnya, ya, eh, kemudian setelah tambah ada kurang atau ada kali atau ada bagi, maka ada tambah penjumlahan, ya. Kemudian ada pengurangan, ada perkalian bercampur, ada juga pembagian, ya, bercampur. Maka harus dikerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Ya. Itu ini tiga ini nanti tiga macam ini harus diingat selama mengerjakan operasi hitung campuran, itu harus diingat. Sebagaimana juga kalian mengingat bahwa di dalam hitung bilangan bulat ini ada perbedaan dengan hitungan biasa, ya. Tambahan tanpa ada bilangan bulatnya. Itu beda. Nah, yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Jadi yang pertama kali datang, itu yang dikerjakan. Ini kecuali ada tanda kurung. Pokoknya tiga ini diingat ketika menyelesaikan apa aturannya. Nah, itu kembalikan ke aturan semula. Baik. Nah, contoh. Ini ya, contoh. Tadi dikatakan bahwa operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini ada tanda kurung. Ya, ini tanda kurung. Nih, tanda kurung. 50 dikurang negatif 5. Nah, anak-anak, ini kita pahami setelah melihat seperti itu, jangan langsung mulai dari paling depan sini, jangan. Nah, yang dalam tanda kurung. Nih, sekarang pahami pelajaran yang sebelumnya bahwa jika ada negatif, nah, ketemu dengan kurang, maka harus dirubah menjadi apa kemarin? Tambah. Ya, berarti 50, ya, 50 ditambah, nah, ditambah 5. Nih. Nah, itu jadinya. Jadi rubah. Hasilnya menjadi 55. Nih hasilnya. Ya, hasilnya 55. Tuh. Kemudian setelah 55 didapat, baru turunkan. Itu cara ngerjakannya. Jangan langsung dapat hasil di sini, salah. Ya. Kalau langsung dapat hasil, misalnya ditulis 30. Nah, 30 di sini. Salah, dapat dari mana 30? Nanti ditanya orang. Ya.
Nih, salah seperti ini. Ya, dianggap salah. Jadi harus dibuat dulu dengan urutan-urutannya. Nah, setelah didapat ini baru turunkan. Nih, tetap turun. Yang pertama tadi turun. Kemudian ditambahnya juga turun. Nah, hasil yang ini turunkan 55. Ini ya. Maka sudah sekarang negatif 25 ditambah 55. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, garis bilangan, ada garis bilangan ya, macam-macam garis bilangannya ya. Terus garis bilangan terus 0, 0, negatif 1 ya. Terus kalau dibuat seperti itu kan banyak. Nah, maka kita caranya gampang. Nih, jika terjadi seperti itu, maka lihat pada garis bilangan, tidak bisa dibuat garis bilangan, maka kerjakan dengan terbalik. Nah, 55 dikurang 25. Nah, itu sudah hasilnya. Balik. Kenapa? Karena yang positif lebih besar. Ini yang positif ini. Ini positif. Jadi balik 55 dikurang 25 hasilnya sama dengan 30. Nah, sudah ketemu begitu, maka tulis jadi 25 negatif ditambah 50 dikurang negatif 5. Kembali tulis yang sebayang di atas ini, tulis lagi. Ya, jadi nah ini hasilnya sama dengan 30. Ini ya, ini hasilnya. Inilah cara mengerjakan matematika. Jadi lihat yang pertama tadi, jika ada berada di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung. Ini kerjakan terlebih dahulu, sudah satu. Berikutnya, contoh lagi. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan nomor 3, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, yang bersama-sama di situ sama-sama kuat. Kalau penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, itu makanya di sini atau ya, kata atau dan atau. Jadi kalau seperti ini ada tambah nomor 2 dan ada tanda kurang kan sama-sama kuat, maka kerjakan dari yang paling kiri. Ya, nih. Kerjakan dari yang paling kiri. Tapi karena tidak ada tanda kurung, nah ini maka kerjakan dari paling kiri. Nah, ini sudah ada nih. Nah, baca dilihat nih. Tidak ada tanda kurung, kerjakan dari yang paling kiri. Berarti 75 ditambah negatif 100. Artinya ini tambah menjadi kurang karena ketemu negatif. Berarti 75 dikurang 100. Nih, hasilnya balik boleh 100 kurang 75, tapi hasilnya harus negatif ya. Ini hasilnya harus negatif. Jadi hasilnya menjadi negatif 25. Kemudian setelah itu tulis negatif 25, baru dikurang negatif 20, tulis nih tulis, pasang lagi ke bawahnya baris yang kedua. Ingat, jika ada tanda kurang dan negatif jadikan tambah. Nah, itu. Maka negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif 5. Itu ya. 25 dari ini negatif 25, 24, negatif 23 terus begitu sampai 20 langkah, akhirnya sampai di angka negatif 25. Kenapa kok yang di atas tadi bisa positif? Karena positifnya nih bisa 30 bisa positif karena negatif positifnya lebih besar, sedangkan yang di bawah negatifnya lebih kecil, positifnya lebih kecil, maka hasilnya pasti negatif gitu. Ya, baik. Nih. Kemudian tulis jadi 75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20 sama dengan negatif 5. Langkah-langkahnya harus disusun seperti ini ya. Harus disusun. Ya. Berikutnya yang ketiga, contoh 3.
Jika ada pembagian. Nah, ini ya. Jika ada pembagian. Katanya pembagian mau di belakang, mau di mana, kerjakan terlebih dahulu.